Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fatahal abwabal jinan li'ibadihi sha'iminal qa'iminal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah, penikmat kurma kuliah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini insya Allah kita sama-sama merenungkan suatu tema tentang bagaimana memupuk cinta yang telah Allah berikan kepada sepasang suami istri. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita masukkan hope atau cinta di sini adalah cinta yang Allah berikan secara halal dalam sebuah pernikahan. Yang pertama dan paling utama kita perhatikan agar tumbuh subur cinta tersebut adalah kita perlu meluruskan, memfokuskan visi misi atau niatan dalam berumah tangga. Barangkali sebelum berumah tangga seseorang ingin melakukan pernikahan ada alasan-alasan materi, ada alasan fisik, kecantikan, ketampanan, atau juga kadang-kadang nikah karena sudah sering sekali ditanya, kapan nih bulan Mei katanya nikahnya, atau malu karena sudah jomblo akhirnya nikah begitu. Itu tidak jadi masalah. Tetapi ketika telah Allah berikan benih-benih cinta ini dipersatukan Allah dalam sebuah pernikahan yang halal, disitulah betul-betul kita harus luruskan bahwa berumah tangga adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh sebab itu, penikmat kuliah Ramadan kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pupuk-pupuk yang akan kita berikan pun adalah pupuk-pupuk yang Allah berikan dan Rasul tunjukkan. Oleh sebab itu, hal yang berikutnya adalah bagaimana pupuk itu bisa terjadi ketika memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pasangan rumah tangga bagaikan pakaian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna, mereka istri-istri kalian, kata Allah bagi seorang suami. Hunna libasul lakum, pakaian bagi kalian wahai para suami. Sementara wa antum, wahai kalian para suami, adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, layaknya sebuah pakaian dia memiliki karakter atau sifat. Yang pertama adalah pakaian itu betul-betul berfungsi untuk menutupi aurat, menutupi kelemahan-kelemahan, menutupi hal-hal yang tidak layak dan tidak pantas untuk dilihat orang lain. Sehingga ketika suami ada memiliki kekurangan, ketika suami ada memiliki aib, ketika itu istri harus berfungsi sebagai pakaian, yakni menutup rapat kekurangan-kekurangan yang ada pada suaminya. Sebaliknya pula ketika istri ada aib, ya ada kekurangan, ya sang suami ya dia harus berfungsi sebagai pakaian yang pertama, yakni menutupinya. Jangan sampai mengumbarnya kepada khalayak atau publik. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian hadirin rahimakumullah, fungsi yang kedua dari pakaian itu adalah dia betul-betul melindungi. Karena berumah tangga itu adalah ingin meraih jannah, ingin meraih surga. Melindungi di sini adalah jangan sampai keluarga tersebut terperosok kepada jilatan api neraka. Suami di dalam Al-Quran diwajibkan untuk melindungi keluarga dan istrinya dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai para suami, jauhkanlah, lindungilah kalian dan keluarga kalian dari jilatan api neraka. Demikian pula istri ketika dia berfungsi sebagai pelindung pakaian, dia juga harus menjauhkan, berperan menegur suaminya, ya agar jangan sampai terperosok kepada api neraka. Sebagai contoh misalnya, suatu ketika sang suami membawa uang agak banyak nih, gitu.
bukan ini terlalu curiga, tapi sang istri patut mempertanyakan, ini mas uang dari mana? Ya jangan-jangan dapat korupsi, atau jangan malah sang istri ya pura-pura tidak tahu, atau bahkan naudzubillah memprovokasi, mendorong suaminya untuk melakukan korupsi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Artinya pada hal seperti itu sang istri jauh-jauh ya bisa berperan untuk melindungi dari api neraka, tapi justru menjerumuskan suami dan keluarganya ke jurang neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian peran yang ketiga atau fungsi yang ketiga dari pakaian itu adalah dia harus lemah lembut ya. Ketika ada terjadi hal-hal yang tidak semestinya pada seorang suami ya, istri tidak harus langsung marah ya, langsung keras begitu. Sebagaimana juga suami, ketika ada hal-hal yang terjadi yang kurang berkenan dari istri, tidak langsung melakukan marah-marah ya, kekerasan ya. Dan itu tidak mencerminkan kelembutan sebuah pakaian yang baik dan enak untuk dipakai. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memahami bahwa perjalanan dalam rumah tangga adalah terus belajar, belajar berempati, belajar memahami karakter masing-masing. Dan alangkah baiknya ya sesekali kita mengikuti parenting yang di sana seringkali diungkapkan bagaimana karakter-karakter wanita, bagaimana karakter suami yang pada akhirnya kita bisa memahami dan bisa mensikapinya dengan baik. Sebagai contoh misalnya, dalam beberapa riset katanya bahwa wanita itu memiliki kemampuan bicara itu 3 kali lebih banyak daripada laki-laki. Bahasa sederhananya bawel. Nah, kalau kita sudah paham seperti ini, ya insya Allah kita akan bersikap lebih bijaksana. Misalnya, ketika sang suami ini datang dari pekerjaan, ya datang sore, bahkan mungkin malam dia capek, sementara istrinya dia sudah menahan omongan-omongan yang dia ingin curahkan kepada suaminya. Ketika suaminya datang, ya suami ini diserbu dengan rangkaian ya bawel tadi begitu ya. Pah, tadi ini, pah, tadi ini, tadi anak kita ini. Ya Allah, sang suami kalau tidak paham ya mungkin dia baru datang ya, tapi sudah langsung digelontori dengan rangkaian bom-bom omongan begitu. Namun ya ketika sang suami mengerti bahwa istri itu memang demikian karakter wanita, ya dia akan senyum ya. Dia akan senyum dan tidak akan terjadi perang dunia ketiga begitu. Nah, kemudian demikian pula ya, ketika kita banyak informasi dari parenting, kita juga paham bahwa ternyata atau istri paham karakter suami atau karakter laki-laki dalam melakukan suatu pekerjaan dia fokus. Misalnya begini, istri meminta bantuan, minta cuciin piring misalnya kepada suaminya. Nah, kalau mau meminta kepada laki-laki harus, sementara suaminya lagi fokus dalam suatu pekerjaan, ya jangan sampai sang istri memintanya itu sambilan. Misalnya yang pertama, Mas, tolong dong itu piring banyak begitu, Mamah lagi sibuk ya. Gak dengar suaminya, ya dia terus melakukan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, Pak, ya itu cucian banyak sekali ya, tolong dong. Kemudian suara yang ketiga ya lebih tinggi lagi ini, dan sang suami belum mendengar. Akhirnya apa? Pak, denger nggak? Itu tuh banyak sekali. Akhirnya apa? Suaminya baru mendengar kata tersebut yang pertama. Jadi seolah-olah dianggap oleh suami ya ini adalah kalimat yang pertama, padahal ini kalimat yang sofran sudah, yang tinggi, ya, kalimat yang keempat. Nah oleh sebab itu, kalau misalnya sang istri mengerti bagaimana karakter suami yang kalau mengerjakan sesuatu dia fokus ya, dia akan menyengaja untuk memohon kepada suaminya untuk minta bantuan. Kalau perlu ditepuk, Mas, itu tuh Mamah lagi sibuk nih, tolong cucian banyak. Ya udah, ya dia mendengar.
Dan itu tidak perlu terjadi ya kata-kata yang sopran tadi yang sudah keempat kalinya. Nah inilah hadirin rahimakumullah, dengan beriringnya waktu ya kita jangan pernah ya berhenti untuk belajar, sehingga pupuk-pupuk terhadap cinta yang Allah berikan kepada kita terus bersemi dengan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah, dengan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai informasi yang kita peroleh dengan terus berkembangnya berbagai informasi dalam kehidupan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.